sudah masuk? Ya. Nah, jadi Sudah jelas, Pak. pertemuan kedua ini kita akan masuk untuk melanjutkan yang minggu kemarin ya. Jadi yang di minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai perbedaan dari akuntansi sektor publik ya dan swasta. Nah, saat ini kita akan melihat gimana sebenarnya lingkungan dari organisasi sektor publik. Ya, tentunya kalian sudah tahu bahwa kita tahu bahwa sektor publik yang dimaksud di sini adalah pemerintah ya. Dalam hal ini adalah presiden, menteri dan lembaga-lembaga negara. Nah, di sini fungsi daripada pemerintah sendiri adalah dia akan memiliki hak atau kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Nah, untuk itulah makanya dia berusaha bagaimana warga negara sejahtera melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, sekarang kita ingin mengetahui ya, karena pemerintah itu hidup di dalam suatu lingkungan ya yang mempengaruhi dari sektor publik sendiri ya. Jadi di sini ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari pemerintah terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, yang pertama adalah faktor ekonomi sudah pasti ya, karena dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tenaga kerja ya, itu semua akan berpengaruh dari sisi pemerintah. Utamanya dia bagaimana cara merancang hal-hal yang berhubungan dengan strategi pemerintah agar pendapatan negara bisa bertambah, kemudian pengeluaran juga bisa dikendalikan oleh pemerintah. Nah, untuk itulah makanya pemerintah selalu berusaha agar pertumbuhan ekonomi itu stabil dan selalu bertumbuh. Ya, kenapa? Karena dengan pertumbuhan ekonomi maka akan terciptalah lapangan kerja. Nah, dan juga pemerintah berusaha membuat inflasi itu seminimal mungkin. Karena inflasi itu adalah menggerus daripada kesejahteraan rakyat. Ya, saya ambil contoh misalnya kita memiliki mata uang sekarang ini paling kecil ya mungkin ya Rp1.000 itu sepertinya sudah sangat tidak berguna ya karena hanya untuk membeli sesuatu yang tidak perlu ya. Nah, tapi kalau zaman 10 tahun yang lalu 1.000 mungkin masih ada manfaatnya. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Jadi nilai mata uang, nilai value-nya itu sangat sekali berpengaruh. Ya. Tenaga kerja juga adalah faktor ekonomi. Kenapa? Karena pemerintah harus mengendalikan tingkat pengangguran. Ya. Orang-orang yang tidak bekerja itu akan mempengaruhi sekali perekonomian negara ini. Ya, karena mereka tidak memiliki produktivitas untuk diberikan sumbangan kepada negara. Nah, disinilah peran daripada pemerintah itu sendiri. Ya. Nah, hal-hal yang lain yang sudah pasti adalah nilai tukar mata uang. Mungkin kalian sering lihat bagaimana naik turunnya nilai tukar mata uang Indonesia rupiah terhadap US dollar. Ya, itu setiap hari berubah terus. Ya. Nah, itu kadang-kadang yang harus sama pemerintah itu dibikin stabil. Karena dengan kestabilan dari nilai mata uang tadi, maka stabil juga dari sisi pendapatan kita dan juga dari sisi pengeluaran kita. Karena kan kebanyakan pendapatan kita diterima dalam mata uang dolar dan pengeluaran juga kadang-kadang kita ada menggunakan mata uang dolar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, hal-hal yang lain adalah infrastruktur, ya, pertumbuhan pendapatan per kapita, ya, GNP, GDP. Nah, itu semua sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, ya, membuat jalan tol, membuat pelabuhan, pelabuhan udara, ya, ataupun pelabuhan laut, semuanya itu dibuat dengan tujuan adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi, ya, dan termasuk pendapatan per kapita. Nah, ini biasanya tolak ukur suatu negara, ya, karena kalau negara pendapatan per kapitanya tinggi, itu berarti negara itu maju. Dan Indonesia kemarin sempat diklaim sebagai negara dengan pendapatan menengah. Nah, artinya di sini investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di sini. Ya. Nah, yang kedua faktor politik ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu kan adalah regulator yang mengatur politik yang ada di Indonesia ya. Kita sering mendengar ya atau menonton di televisi ada pilkada, ada pilgub ya, malah pilpres ya. Itu sebenarnya adalah peranan daripada pemerintah ini ya agar supaya publik ini tahu bahwa fungsi daripada pemimpin di dalam suatu pemerintahan itu adalah sangat penting ya. Nah, ini dan juga hubungannya dengan legitimasi ya. Jadi kalau ada pemilihan entah pemilu, pilpres, pilkada dan sebagainya itu sebenarnya adalah legitimasi dari seseorang pemimpin di situ karena dia akan memiliki kekuatan setelah dia dipilih oleh rakyatnya ya.
Itu ya yang sangat mempengaruhi dari subsektor publik ini ya. Dan ada juga faktor yang lain ya pasti adalah secara kultural ya. Artinya sektor publik itu akan dipengaruhi oleh keberagaman dari suku, agama, ras ya. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali suku ya, dari mulai Aceh sampai ke Timor ya. Timor sudah nggak jadi provinsi kita lagi ya. Nah, itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam suku ya, termasuk budayanya, bahasanya ya, banyak sekali ya. Nah, disinilah peran daripada hal-hal seperti itu yang mempengaruhi lingkungan dari sektor publik sendiri ya. Termasuk juga tingkat pendidikan ya, karena pendidikan itu akan mempengaruhi bagaimana kita di dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya. Apakah kita masih banyak tingkat pendidikan kita, apakah dia di SMA atau sudah di perguruan tinggi, itu akan mempengaruhi ya, terutama di sektor-sektor publik yang memang sangat berperan ya, seperti pendidikan, sekolah dan sebagainya. Faktor demografi ya, ini adalah pertumbuhan penduduk. Nah, ini yang sekarang sedang dibicarakan ya. Kenapa? Karena demografi penduduk kita itu nanti di tahun yang akan datang itu akan banyak didominasi oleh uh, penduduk dengan usia muda ya. Jadi seperti kalian ini ya. Artinya yang generasi-generasi milenial, generasi Z yang orang sebut sekarang ini. Nah, itu yang lahir di tahun 2000-an ke atas itu nanti akan banyak. Nah, ini yang akan sangat berpengaruh juga. Karena apa? Karena orang-orang yang masih muda ini memiliki produktivitas yang tinggi sehingga nanti akan mempengaruhi tingkat dari perekonomian kita ya. Jadi struktur penduduk kita itu nanti tahun 2000 perkiraan 2025 itu nanti akan didominasi oleh anak-anak muda ya. Ya, yang penting kalian sampai untuk saat ini harus mengembangkan diri kalian sehingga kalian memiliki kompetensi ya waktu nanti bersaing ya. Nah, ini adalah elemen-elemen dari akuntansi sektor publik ya. Elemen itu apa? Itu semacam komponen ya. Komponen itu apa saja nih yang akan mempengaruhi ya akuntansi. Ya, yang pertama itu adalah perencanaan publik. Ya, di sini perencanaan itu maksudnya adalah planning, ya, apa yang akan dilakukan untuk suatu tujuan. Ya. Nah, ini dasarnya biasanya adalah Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2004 yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, sebenarnya zaman presiden kita yang dulu mungkin ada yang pernah dengar ya, zaman Soeharto itu mereka zaman itu kita mengenal istilah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jadi pada saat itu pemerintah sudah menentukan apa nih akan menjadi peran dari pemerintah 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun ke depan. Nah, itu sudah dibuat perencanaannya. Nah, untuk saat ini mungkin kita tidak lagi kembali ke GBHN, tapi pada paling tidak pemerintah memiliki planning ke depannya, bagaimana kita nanti akan melakukan perencanaan, ya terutama perencanaan yang akan mempengaruhi daripada tujuan dari organisasi pemerintah tersebut. Nah, terus yang kedua elemennya apa? Yaitu anggaran publik. Nah, ini yang sering kita lihat ya. Jadi kalau kita tahu atau kita dengar yang namanya APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu adalah anggaran publik. Nah, anggaran inilah yang akan mempengaruhi kehidupan negara kita ini ya. Dari mana pemerintah akan mendapatkan uang atau income-nya, kemudian dari mana pemerintah akan memperoleh sumbangan-sumbangan dari negara lain. Nah, itu juga semacam hibah yang akan diterima ya. Nah, realisasi anggaran publik itu adalah pelaksanaan dari anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan. Ya, artinya kalau nanti budget RAPBN sudah ditetapkan, maka nanti akan disahkan oleh DPR sehingga menjadi APBN. Dan ini nanti akan direalisasikan di dalam pelaksanaan. Ya, sebagai contoh misalnya RAPBN kita tahun 2021 ditetapkan di tahun 2020 bulan Agustus dan disahkan oleh DPR pada tanggal 17 Agustusnya. Nah, itu yang akan dilakukan pelaksananya di tahun sekarang ini. Nah, yang keempat adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini sebenarnya kita sering mendengar istilah e-procurement ya. Jadi pemerintah itu sekarang berusaha membuat sistem-sistem untuk pengadaan barang ya melalui tender-tender itu untuk transparansi menggunakan yang namanya digital ya, artinya selalu dilakukan menggunakan sistem sehingga tidak ada celah-celah untuk ya yang disebut dengan KKN ya, artinya orang-orang yang dikenal saja nanti yang ditunjuk sebagai pemenang tender. Nah, tapi dengan adanya mekanisme yang
sifatnya seperti ini terbuka, nah ini nanti di sini publik akan merasa bahwa ini transparan dan fair, ya, apalagi tender-tender yang melibatkan publik. Nah, yang tidak kalah penting yang kelima itu adalah laporan keuangan. Nah, karena apa? Karena laporan keuangan itu adalah informasi yang akan dipakai oleh pengambil keputusan. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah. Ya, kalau laporan keuangan yang disajikan benar-benar sesuai, akurat dan benar-benar mencerminkan, ya, nah itu nanti pengambilan keputusan yang dibuat nanti juga akan akurat. Itu ya fungsinya, makanya laporan keuangan sektor publik ataupun sektor swasta, ya, itu memang benar-benar harus laporan keuangan yang up to date, akurat dan benar-benar informatif, ya. Nah, kita sekarang masuk ke audit sektor publik, ya. Jadi sektor publik itu pun ada auditnya, ya. Kalau dia di swasta itu ada namanya external audit, ya, kantor akuntan publik biasanya melakukan. Nah, di sektor publik itu juga ada audit, ya. Itu dilakukan oleh BPK untuk tingkat pusat. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan, dan kalau untuk tingkat daerah namanya BPKP, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, ya. Nah, di sini fungsinya adalah dia akan menginvestigasi, ya, akan menyelidiki, ya, berdasarkan bukti-bukti, ya, apakah ada penyimpangan-penyimpangan tidak di dalam pelaksanaannya. Nah, yang terakhir biasanya adalah pertanggungjawaban publik, ya. Nah, ini biasanya misalnya presiden kalau dia di akhir jabatannya dia harus bertanggung jawab kepada MPR, ya. Ataupun biasanya presiden juga akan berpidato di depan DPR, ya, untuk pertanggungjawaban dia selama setahun sebelumnya. Nah, itu biasanya dilakukan pada saat peringatan 17 Agustus, ya, kalau kalian sering mendengar laporan. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai akuntabilitas, ya. Jadi akuntabilitas itu ya adalah bagaimana kita bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang sudah menjadi sasaran di dalam organisasi kita. Nah, inilah yang disebut dengan akuntabilitas, ya. Dan juga akuntabilitas itu ada menurut undang-undang itu tujuannya adalah untuk melayani, ya, dan memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen, ya. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin bekerja di sektor publik, terutama kalau kalian ingin menjadi seorang akuntan, kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kalian itu, ya, dan transparan karena siap untuk diaudit atau diperiksa, ya. Nah, jadi kalau kita lihat akuntabilitas publik itu ada dua macam, ya, menurut Profesor Mardiasmo. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, ya, artinya ini tanggung jawabnya itu kepada yang lebih tinggi, ya. Misalnya kalau di pemerintah daerah itu ada dinas, ya, atau unit kerja. Nah, ada kepala dinas kesehatan, ada kepala dinas pekerjaan umum PU, ya. Nah, itu dia bertanggung jawab kepada yang di atasnya, yaitu kepala daerahnya, apakah dia bupati, gubernur, atau wali kota. Nah, dan pemerintah daerah, ya, dalam hal ini bupati, gubernur, itu bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Nah, dan pemerintah pusat kepada MPR. Nah, jadi itu berjenjang vertikal. Nah, kalau yang akuntabilitas horizontal itu adalah pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Ya, jadi dia DPR itu adalah personifikasi daripada masyarakat rakyat. Nah, jadi di sini sifatnya horizontal, tidak ada yang lebih tinggi, tapi dia sejajar. Nah, di akuntabilitas publik, ya, itu ada sebenarnya yang kita sebut dengan privatisasi, ya. Nah, mungkin kalian pernah dengar apa itu privatisasi, ya. Jadi ada badan-badan pemerintah yang akhirnya nanti dibuatlah menjadi swasta atau semi swasta atau semi pemerintah, ya. Kenapa? Karena kalau dia dalam bentuk swasta, itu pasti dia akan lebih efisien dan akan lebih efektif, ya. Karena kalau diswastakan atau diprivatisasikan, itu nanti akan berusaha memberikan yang terbaik kepada konsumen, kepada rakyat, ya. Ya, misalnya kita ambil contoh, ya. Kalau saya ambil contoh perusahaan yang tadinya pemerintah kemudian diprivatisasi, ya, itu adalah yang paling gampang kita lihat itu adalah kereta api, ya. Dulu kereta api itu ada di bawah pemerintah, ya, terutama di bawah di Departemen Perhubungan Darat, ya, di Departemen Perhubungan. Itu dulu statusnya adalah perjan, perusahaan jawatan. Nah, pada saat itu
kereta api itu benar-benar dimiliki oleh pemerintah dan tidak bisa mendapatkan keuntungan. Akhirnya pelayanannya ya seadanya. Ya, mungkin kalian masih ingat kalau di gerbong-gerbong kereta api itu masih ada orang jualan, ataupun penumpang bisa sampai naik-naik di atas. Nah, kemudian dilakukanlah privatisasi oleh pemerintah, dijadikanlah Perjan Kereta Api menjadi PT Kereta Api. Nah, PT Kereta Api Indonesia itu adalah sejenis perusahaan, ya. Dan perusahaan ini sifatnya adalah seperti swasta, tapi sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah. Nah, dengan adanya privatisasi ini, maka dia mereformasi. Ya, tadinya memang kumuh ataupun kereta api kita kotor. Nah, begitu dia menjadi PT perusahaan, dia lebih baik pelayanannya, bersih, kemudian sistem untuk masuknya menggunakan tiketing, ya, ataupun ada AC. Ya, kalau dulu mungkin tidak. Ya. Nah, itulah salah satunya. Dengan adanya privatisasi, maka akan terjadi perubahan, ya, sehingga apapun yang dilakukan itu akan lebih aspeknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak. Nah, kalau untuk daerah, ya, dulu daerah itu sifatnya itu sentralisasi. Ya. Maksudnya, jadi kalau dulu pemerintah daerah itu sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Ya. Kenapa? Karena mereka seolah-olah tidak memiliki wewenang. Ya, jadi semua harus tergantung dari pemerintah pusat. Nah, kemudian timbullah di tahun berapa, saya lupa, itu mulai ada undang-undang namanya otonomi daerah. Jadi daerah-daerah itu dia tidak lagi tersentral di pusat atau Jakarta. Jadi mereka memiliki pusat-pusat di daerah itu sendiri, ya. Nah, itu yang disebut dengan desentralisasi. Ya. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya daerah itu makin berkembang dari sisi pembangunan, dari sisi kreativitas masyarakatnya, ya, itu semua akan terbangun dengan sendirinya, ya. Jadi tidak semua tergantung dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Jakarta, tapi mereka memiliki kemampuan dari daerahnya itu sendiri untuk lebih berkembang dan lebih maju. Nah, ini yang dari hal-hal seperti inilah yang harus diperhatikan, ya. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan antara akuntansi manajemen sektor publik dengan akuntansi keuangannya. Ya. Nah, kalau akuntansi manajemen sektor publik itu terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi. Ya. Jadi di sini maksudnya, kalau misalnya kita memberikan suatu informasi, ya, di dalam tempat kita bekerja, dalam hal ini pemerintah, ya. Nah, informasi yang kita sajikan itu nanti akan kita berikan kepada pemerintah sebagai pengambil keputusan. Ya, jadi di sini sifatnya lebih prospektif. Ya, prospektif itu memberikan saran-saran untuk kemajuan. Ya, di situ yang yang membedakannya. Nah, kemudian akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Ya, jadi di sini kenapa disebut dengan alat perencanaan? Ya, mungkin kalian sudah pernah menerima mata kuliah, ya. Yang pertama kali dasar-dasar akuntansi, ya. Jadi ilmu akuntansi itu adalah ilmu yang memberikan informasi mengenai sesuatu, ya, yang terjadi pada saat yang lalu, ya, dan informasi itu nanti akan dipakai untuk yang akan datang. Ya, jadi di sini sebenarnya informasi-informasi akuntansi itu sebenarnya berguna, ya, berguna dalam hal ini adalah untuk memberikan kebijaksanaan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Jadi antisipasi, ya. Makanya informasi akuntansi itu kadang-kadang sifatnya rutin, ya. Misalnya ada laporan keuangan bulanan, laporan keuangan kuartalan, dan laporan keuangan tahunan. Nah, itu semuanya rutin. Dan informasinya tuh yang sudah jelas adalah pasti kuantitatif. Artinya dia menggunakan angka-angka, ya. Ya, jadi atau juga bisa melalui kualitatif, dalam hal ini bisa diberikan narasi-narasi ataupun hal-hal yang bersifat kualitatif, ya. Jadi dia lebih bersifat analisa. Nah, dan ini bisa disampaikan secara formal ataupun informal. Nah, organisasi sektor publik ini membutuhkan informasi yang segera, ya. Saluran informasinya lebih banyak, bersifat formal. Nah, jadi maksudnya di sini kalau misalnya kita mendapatkan info dari pemerintah, itu biasanya pemerintah ada juru bicaranya.
yang akan bicara, entah dia di televisi, entah dia di media-media online. Nah, itu yang sifatnya sektor publik ya. Jadi dia harus diformalkan, nggak boleh ada informasi yang tumpang tindih ya. Jadi itu ya akuntansi. Nah, kalau yang lain ya, jadi akuntansi itu sebagai alat pengendali organisasi ya. Ya tentu kalian tahu ya, apalagi kalau di akuntansi komersil ya, kalian pasti mengenal yang namanya laporan keuangan seperti neraca, rugi laba, cash flow. Nah, itu adalah alat-alat yang bisa mengendalikan bisnis dalam suatu perusahaan ya. Karena kita dengan mengetahui harta perusahaan dengan menggunakan aset ya, kita bisa tahu cash-nya berapa, piutang berapa, hutang berapa, aktiva tetap berapa. Nah, itu di situ akan lebih bisa mengontrol bagaimana perusahaan itu kita kendalikan ya. Utamanya kalau kita lebih mengetahui rugi laba dari suatu perusahaan ya. Karena dengan itu kita akan bisa tahu tingkat penjualannya, tingkat harga pokok barang yang kita beli, dan overhead pengeluaran-pengeluarannya yang juga akan sangat berpengaruh dari faktor untung dan ruginya suatu perusahaan. Nah, disinilah fungsi dari akuntansi itu sebagai alat pengendali organisasi. Begitu juga dengan publik ya. Fungsinya ya, alat pengendalinya itu adalah peraturan kalau di dalam publik ya. Jadi birokrasi yaitu biasanya memiliki peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh birokrasi itu sendiri ya. Tujuannya untuk mengatur sebenarnya, untuk mengendalikan. Nah, jadi di sini kalau kita ambil simpelnya, jadi akuntansi itu adalah alat financial control dan organizational control. Oke, materinya nanti akan dilanjutkan dengan ini ya, apa namanya, latihan ya setelah selesai ini penyajian ini ya. Nanti akan saya kirimkan ya soal latihannya ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Ya, di sini kalau kita lihat bagaimana pengendalian dari sektor publik ini tidak terlepas dari ilmu manajemen. Mungkin kalian pernah mendapatkan ilmu manajemen ya, dasar-dasar manajemen. Ya, di situ ada planning, ada coordination, ada komunikasi, ada decision making, motivasi, pengendalian ya. Ini adalah manajemen kontrol ya. Karena apa? Karena di dalam sektor publik nanti ada orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengatur ini semua ya. Kenapa ini perlu? Ya karena ini adalah bagaimana organisasi itu nanti akan berjalan ya dengan adanya manajemen kontrol atau pengendalian manajemen ini ya. Nah, untuk pengendalian manajemen sektor publik ini ada yang dilakukan secara formal ya. Maksudnya formal di sini ya, dia harus benar-benar dihitung ya. Bagaimana perumusan strateginya, bagaimana perencanaan strateginya, budgeting anggarannya, operasionalnya, bahkan sampai ke evaluasi ya, kinerjanya. Nah, jadi hal-hal seperti ini sama seperti di swasta juga ya, ada manajemen kontrol terhadap itu semua. Nah, kalau secara informalnya ya pasti selalu ada namanya meeting, diskusi, ya komunikasi. Nah, itu sesuatu yang paling penting di dalam manajemen sektor publik ya. Nah, sistem pengendalian manajemen itu dapat mewujudkan goal congruent. Ya, maksudnya dengan adanya kontrol manajemen ini, tujuan-tujuan perusahaan itu nanti akan dapat tercapai dengan adanya ini. Oke, mungkin dari saya itu saja ya materi yang akan saya sajikan ya. Selanjutnya kalian nanti akan bisa mengerjakan soal latihan ya yang ada di sini ya, nanti akan saya kirimkan ya. Seperti biasa nanti jawaban langsung ditulis di itu. Baik, saya nggak membuka forum tanya jawab di sini, tapi kalian bisa berdiskusi nanti melalui Livebase. Di situ ada untuk hal-hal yang sifatnya bertanya jawab. Itu saja semuanya, ya mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya jelaskan ini. Ya, baik, selamat malam dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.